Ada salah satu murid Syahatuillah terkena makhluk dari selatan. Masya Allah. Di belakang sana. Di belakang sana. Siapa namamu di sana? Ini? Belakang. Itu siapa? Salah nikap. Yang di belakangnya itu terkena dari makhluk selatan. Bisa lihat ciri-ciri seperti apa? Kan banyak sekali pangeran di belakang ini. Hah? Badannya cukup besar. Badannya besar. Samsung besar nih pangeran. Atau Mary. Shh, sini Mary. Apa benar yang ini pangeran? Yang belum bercanda saya atau aja kita nggak boleh. Ini siapa? Ini benar pangeran yang ini. Gimana kondisimu saat ini di sana? Bertanya sini. Gimana kondisi ente? Katanya. Pada gatel pangeran. Ini ada sini. Lihat ke kamera. Memang dia sempat mengalami gatel-gatel di sekujur tubuh ya, di badan ya terutama. Itu mulanya gimana ya? Pas ke gunung deh. Pulang dari berapa? Mau berangkat sama pada sakit. Kolaborasi selatan dan utara. Masya Allah. Apakah sudah diobati oleh Syahatuillah? Belum. Aduh, ini Pak Ustadz belum diobatin. Kemarin waktu itu sempat pengen dilihat aja nggak jadi ya? Nggak jadi. Nah, saya lupa lagi ente juga salah dia juga sih pangeran, karena dia nggak bilang juga. Kalau nggak saya kasih tahu juga nggak mau bilang. Nggak diem aja. Karena dia nggak mau dianggap sebagai pecengeng ya ente. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tangan itu. Alamat. Tunjukkan wujudmu. Siapa yang merintah? Mau siaga satu.
rasanya saat ini badanmu di sana? Gimana rasanya sekarang? Dalam gurmet. Pas saya tadi enakan. Tadi sempat ketika akan dicabut sempat merasa ada reaksi Pangeran. Tapi sekarang katanya udah enak kan? Sempurnakan oleh satu ilah. Maaf Pak, saya tanya lah. Ya, nanti di akhir. Di akhir. Di akhir. Sekalian di mediumisasi. Jangan kau anggap buat bercanda. Wah, ini betul. Biar tahu dari mana asalnya. Jangan kau anggap main-main. Jangan agak main-main katanya. Suatu saat engkau akan merasakannya. Dia bercanda mulu sih berdua tuh. Benar. Dan suka bercanda. Jangan lupa selalu berdoa Ya. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Siap. sebagai benteng perlindunganmu. Silakan beristirahat. Siap, Bang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Sempurnakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nyari lebih baik. Oke Pangeran, kita kembali ke Gunung Salaka Pangeran. Terkait informasi tadi ada makhluknya masuk Pangeran. Dia berwujud kera putih dan dia mengatakan dia mengikuti salah satu raja Pajajaran, Ratu Dewata. Dewata. Tuh, apakah benar pernah ada raja Pajajaran bernama Ratu Dewata? Generasi ketiga setelah Surawisesa. Masya Allah. Cucu dari Prabu Pamanarasa. Oh, berarti cucu. Tapi raja yang hanya mementingkan diri sendiri, selalu melakukan tapa berata, tidak memikirkan rakyatnya. Masya Allah. Oke lah kalau gitu. Banyak Kodam Prabu Siliwangi meninggalkan Pajajaran saat dipimpin olehnya. Oh, selain dari bangsa manusia, bangsa jin juga tidak menyukai sifat dari beliau ya. Kerajaan Pajajaran yang begitu makmur dengan hasil bumi, tanaman dari lada yang sudah diincar dari kerajaan Portugis, sehingga Prabu Pamanarasa membuat hutan Samida dan benteng-benteng agar hasil bumi tidak dijarah atau dijajah oleh negeri asing. Tapi kekuatan dari kerajaan Islam, Cirebon dan Demak yang berkolaborasi untuk menjajah hasil panen tersebut. Masya Allah. Dan itu terjadi ketika di bawah kepemimpinan Dewi Agung.
Dewata maksudnya, Dewata. Sri Baduga Maharaja Pamanarasa. Bukan di zaman Dewata. Masya Allah. Berarti ketika dipimpin oleh beliau, Dewi Dewata itu, tambah parah lagi kejadiannya karena tidak diurusi oleh beliau. Sepeninggalan Prabu Siliwangi Pamanarasa yang dilanjutkan Surawisesa yang berusaha meneruskan terah ayahandanya, tapi yang membuat ketidakrukunan antar dua saudara, satu ayah beda ibu. Boleh saya tahu? Surawisesa dan Cakrabuana atau Walasungsang. Langsung sama. Masya Allah. Tapi memang polemik kerajaan memang seperti itu, Pangeran. Banyak perang saudara ataupun saling iri antara putra pangeran ataupun putra anak raja gitu. Karena keinginan Cakrabuana untuk menduduki kerajaan Pakuan. Memang seperti itu. Pada akhirnya tahta yang jadi perebutan. Masya Allah. Ustaz. Assalamualaikum Satila. Waalaikumsalam Pangeran Lodaya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Oke. Kabar Anda apakah baik-baik saja? Syukur alhamdulillah, walaupun 3 hari yang lalu saya sempat drop dan sakit, tapi alhamdulillah hari ini jauh lebih baik. Saya tertarik tadi ketika mendengar Pangeran bercerita tentang Raja Pajajaran, karena ini juga penting buat saya secara pribadi dan juga sahabat-sahabat sekalian, tentang perseteruan antara Pajajaran dengan Demak dan juga Cirebon. Masya Allah, khususnya di masa Surawisesa. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ya. Tapi mereka belum melakukan apa-apa itu kalau nggak salah di masa Prabu Siliwangi. Tetapi ketika Prabu Siliwangi sudah tidak memerintahkan lagi, Surawisesa itu mulai terjadi pertempuran kalau nggak salah. Tapi yang saya ketahui di masa Prabu Siliwangi memang berdasarkan prasasti yang dibuat oleh Surawisesa itu menunjukkan Prabu Siliwangi memang dia berusaha untuk memperkokoh kerajaan Pajajaran itu dengan benteng-benteng yang sulit ditembus oleh musuh. Apakah memang Prabu Siliwangi pada saat itu sudah menduga ini suatu saat sepeninggalan beliau ini Pajajaran bakal diserang oleh atau direbutkan oleh keturunan-keturunan beliau? Pamanarasa selalu mencari Wangsit Siliwangi dengan menyepi ke Gunung Salaka untuk meminta melihat masa depan kerajaan Pasundan Pajajaran yang akhirnya beliau melepaskan semua karena kedua anaknya yang saling ingin menguasai tanah Pasundan. Jika Prabu Siliwangi meninggalkan tanah Pajajaran, Seperti itu. sekepemimpinan Surawisesa
terjadi huru-hara yang saling berebut tahta. Sepeninggalan 12 tahun Pamana Rasa, Surawisesa menuliskan sebuah cerita tentang kegagalan memimpin Pajajaran di batu tulis. Yang akhirnya Surawisesa mengikuti jejak ayahanda Prabu Pamana Rasa naik ke Gunung Salaka. Masya Allah. Tapi apa betul di masa Prabu Surawisesa itu dua pelabuhan yang dimiliki oleh Pajajaran itu, Sunda Kelapa dan Pelabuhan Banten, Masya Allah, direbut oleh Cirebon? Kerajaan Cirebon, Cakrabuana, Cakrabuana. Wala Sungsang. Oke, berarti betul di masa Surawisesa ya, Sunda Kelapa itu dapat ditaklukkan gitu dan terlepas dari kekuasaan Pajajaran. Yang akhirnya berdirilah kerajaan Banten. Banten ya, Masya Allah. Terus bagaimana situasi Pajajaran sepeninggalan Prabu Surawisesa tersebut? Dilanjutkan oleh Ratu Dewata Ratu Dewata. yang hanya mementingkan diri sendiri, Maksudnya? selalu tapa brata. Jadi dia memperdalam aspek spiritual. Iya, Bagaimana rakyatnya pada waktu itu? semua telantar, Terlantar. yang membuat meninggalkan negeri Pasundan kadang semakin tertekan Tertekan. Masya Allah. oleh kerajaan Islam Cirebon dan Demak. Lalu setelah Ratu Dewata, siapa yang menggantikan beliau itu? Sepeninggalan Ratu Dewata digantikan oleh Ratu Sakti. Ratu Sakti. Apakah ada perubahan dalam kerajaan Pajajaran? Baik Dewata dan Ratu Sakti dan selanjutnya Nilakendra sama saja tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, malah cenderung semakin rusak. Semakin dikepung oleh kerajaan Cirebon dan Banten. Banten ya pada waktu itu, Masya Allah. Sultan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Mereka gencar menggempur Pajajaran. Disitulah dipimpin Ratu Nilakendra, batu Pancalikan dibawa ke kerajaan Banten. Apa Batu Gilang, Watu Gilang ya? Masya Allah. Oh, di zaman Nilakendra. Lalu setelah Nilakendra itu? Runtuhnya kerajaan Pajajaran diserahkan ke Ragamulya, Ragamulya. atau biasa orang menyebut Surya Kencana. Surya Kencana. Masya Allah. Kerajaan berdiri di kota Pandeglang. Berarti Pajajaran pindah ke kota Pandeglang. Sebagian rakyat yang patuh kepada Pajajaran bertempat tinggal di Pandeglang. Ada suku dalam dan suku luar. Masya Allah. Terus apa yang terjadi selanjutnya itu terhadap Ragamulya? Karena kerajaan Banten ingin memutus ajaran Sunda Wiwitan untuk mengambil mahkota Binokasi, yang semakin tertekan, yang akhirnya Ragamulya
mencoba melarikan diri ke kota Sumedang yang masih patuh akan kepada kerajaan Pajajaran. Oh, jadi Banten itu setelah dia menguasai Watu Gilang, mereka juga ingin menguasai mahkota Binokasi. Lalu apa yang dilakukan Raga Mulya itu di kota Sumedang? Bersama 4 resinya. Mungkin dulu Rahyang Jayadharma pernah cerita kepada Anda. Iya, pernah. Kalau nggak salah nyebut kota Limbangan itu. Dia mengutus 4 panglimanya itu untuk menemui Eyang Jayapakarsa. Iya, betul, pimpinan Eyang Jayaperkasa. Bertemu dengan Gesa Ulun. Gesan Ulun ya. Untuk menyerahkan mahkota Binokasi sebagai titipan. Karena kerajaan Sumedang cukup disegani. Dan masih ada Trah Pajajaran juga ya? Atau dari apa, Galuh Sunda ya? Galuh. Sunda Galuh. Oke. Yang membuat Cirebon dan Banten tidak berani menyentuh. Seperti itu ya. Tapi betul ya, Prabu Gesan Ulun telah memeluk ajaran Islam pada waktu itu. Iya. Masya Allah. Terus apa yang dilakukan Raga Mulya itu setelah memerintahkan Eyang Jayaperkasa untuk pergi ke Keraton Sumedang Larang? Dia berusaha kembali dan akhirnya menyepi Di Halimun. Di Halimun. Oh, jadi Halimun adalah tempat terakhirnya Raga Mulya. Dulu Rahyang Jayadharma pernah cerita Iya, pernah cerita bahwa meninggalnya di Limbangan. mungkin kali itu di Limbangan ya. Cuman dia memang nyebut kata-kata Limbangan itu. Apakah memang meninggal di Limbangan atau Limbangan hanya sebagai tempat atau kota transit? Saya agak lupa kayaknya itu. Tapi memang masa akhir Raga Mulya itu di Gunung Halimun. Memimpin sebuah kerajaan hanya mementingkan diri sendiri akan hancur dimakan oleh keserakahan. Masya Allah. Ini harus digaris bawahi. Masya Allah. Menjadi seorang pemimpin harus memberikan contoh. Sili asa, sili asi, sili asu. Betul. Itu moto yang sangat-sangat luhur itu dan bijaksana. Masya Allah. Jadi memang Raga Mulya itu adalah raja terakhir Pajajaran ya. Masya Allah. Karena kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja. Bukan kebahagiaan rakyat, tapi rajanya tidak mementingkan. Kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja. Dan begitu juga sebaliknya, kesengsaraan rakyat seharusnya raja pun merasakan sengsara, bukan malah enak-enakan. Oke Pangeran, dan insya Allah sih kita informasi tentang Pajajaran udah lengkap benar kayaknya sih. Ini saya juga akan mencoba untuk menelusuri tentang Nawang Wulan, keberadaan Nawang Wulan, dan mudah-mudahan dalam waktu yang satu purnama ini saya diberikan waktu bisa memberikan kabar atau minimal itu bisa menyerahkan Nawang Wulan ke selatan. Ini siapa yang muncul? Dik, coba ditahan dulu, Dik. Tanya dulu, Dik. Oke lah Pangeran. Ini berhubung ada yang masuk, ada ingin Anda sampaikan lagi?
yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Itu adalah makhluk yang coba saya pancing, Untuk keluar. yang tadi masuk kepada muridmu. Oh, oke. Sip lah. Saya akan mencoba untuk komunikasi dulu sama dia. Dan pengen tahu dia itu ada keperluan apa dan maksud tujuannya itu apa. Saya tunggu di raga ini. Jadi pangeran masih tetap di sini? Perlu bangku duduk? Enggak? Pi, siapin bangku, Pi. Sian. Oke, pangeran, saya komunikasi dulu nih dengan makhluk ini. Pi, temenin ya, Pi. Ajak ngobrol. Kita kan belum satu purnama. Kenapa Anda masih menanyakan itu? Siapa ini, Di? Yang kemarin masuk masih nanyain Nawang Wulan. Siapa yang kemarin masuk? Saya Panglima. Panglima. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat pangeran. Oke. Sebagaimana janji. Anda sembunyikan di mana Nawang Wulan? Tunggu dulu, jangan marah-marah. Saya mau ngasih penjelasan ini. Sebagaimana yang telah disepakati kemarin, bahwasanya informasi tentang Nawang Wulan dan tempat persembunyiannya itu akan kami beritahu satu purnama, dan itu telah disepakati. Kesabaranku diuji. Karena kami pun sampai saat ini masih mencari keberadaan Nawang Wulan. Apakah Pangeran Naga Selatan belum memberitahu Anda? Dia namanya siapa? Lah, kan kemarin kita udah diskusi. Lupa sampean. Informasinya nanti. Begitu ada kami tahu, pasti kami akan beritahu. 1 minggu ini kami belum mendapatkan apa-apa. Karena Anda menutupi semuanya. Ya kan Anda sendiri ngasih waktu 1 purnama, tenang aja. Waktu masih 3 purnama, 3 minggu lagi. Oke? Apa yang menjamin saya untuk tidak menanyakan lagi? Ya nanti 1 purnama Anda boleh datang kepada saya dan menuntut. Kalau saya tidak bisa menceritakan dan memberikan Nawang Wulan, murid saya Levi nanti yang akan. Siap kan? Oh, dia siap itu. Yang akan melawan Anda. Siap ya? Siap. Oh, siap. Oke, 1 purnama. Itu kesepakatannya. Jangan kau buat kegaduhan di sini. Dan sampaikan kepada junjungan Anda, kami Segera komitmen kembali. atas perjanjian yang telah disepakati. Cepat kembali. Berarti besok kita selamat. Habis selamat, nanti di Gunung Bromo saya akan ceritakan. Lama. Ini kan 1 purnama itu 30 hari. Ini baru 7 hari. Kenapa tidak sekarang saja? Ya, saya juga nggak tahu ada di mana. Anda yang menutupi. Buktinya mana? Jadi marah gitu. Buktinya mana saya menutupi? Siapa yang memberikan informasi kepada Anda? Datangkan ke tempat ini. Segoro Kidul. Siapa? Ya, dia dipercaya. Hanya dugaan itu. Dan Anda kenapa berubah? Kemarin udah sepakat. Berubah lagi. Karena Anda
Terlalu lama. Ya kan sepakatnya 1 bulan. 1 purnama. Iya, bukan 1 minggu. 1 purnama tuh 1 bulan. Mau No, kan mau. kukup tempat ini. Nah, udah. Kau Udahlah, uji Mas Naga. kesabaranku. Lebih bagus nanti kita selesaikan di Gunung Bromo. Mau pergi sekarang atau diselesaikan? Tuh. Ini bukan wilayah Anda. Cepat kembali. Kenapa Anda selalu mengancam saya? Ya, udah kayak sinetron. Nah. Cepat kembali. Urusan Anda dengan saya, bukan dengan Pangeran Lodaya. Dan kita sudah ada kesepakatan. Anda mau menyerang saya. Udahlah. Nggak harus menyelesaikan dengan pertempuran persoalan itu. Kalau Anda mengalahkan saya akan pergi. Masya Allah. Kenapa mesti mengalahkan Anda? Anda tidak menghormati saya. Cepat kembali. Tuh. Udahlah Mas Naga. Masalah ini kita selesaikan di Bromo. Kalau Anda memang memiliki keberanian, temui saya dari Gunung Bromo. Sebelum orang jagat ini melilitmu, Iya. cepat kembali. Jaga belakang Sun. Allahumma sholli alaihi. Bagaimana? Apa yang Anda sampaikan ke saya untuk saya bawa pulang kepada Segoro Kidul? Oke. Anda silakan datang ke Gunung Bromo. Saya akan jelaskan semuanya. Di mana Nawang Wulan dan silakan Anda jemput. Saya butuh waktu 2 minggu untuk mencari keberadaan Nawang Wulan. Kasih kesempatan kepada saya. Sampaikan kepada Baruna, Nawang Wulan ada di Sanghyang. Ucapan Anda Di mana ini? Sanghyang. Sanghyang? Oh. Cepat kembali. Apakah Anda mendengar dengan sebutan tadi? Kalau Anda sudah mendengar, saya akan balik. Sebelum kesabaranku habis, Segoro Kidul.
Alhamdulillah. Pangeran tadi nyebut ada di Sangiang. Saya izin pamit. Masya Allah. Sangiang mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, dia belum jawab Sangiang mana. Sengaja bos.